terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya guru SMP Negeri 10 Lubuk Linggau yang terletak di Jalan Raya Jukung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi teks eksplanasi kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran supaya memajukan agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional pada negeri. Silakan berdiri. Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu Agung Mahesa, Hadir Bu. Ahmad Nur Hidayat, Hadir Bu. April Supriyansa, Dea Anggraini, Linda Arianti, Puspa Ananda, Ririn Febiana, Widi Andika. Hadir semuanya ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan persepsi terlebih dahulu. Masih ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Kalau masih ingat tentang apa, Nana? Tentang teks eksplanasi. Ibu minta tolong Linda sampaikan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah tentang menjelaskan suatu kejadian. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian, Linda. Teks eksplanasi adalah teks yang menyampaikan suatu kejadian atau proses kejadian secara ilmiah. Jadi nanti ada sebab akibat secara berurutan, ya. Kenapa terjadinya banjir, apa penyebabnya, ya. Tensi dasar kita pada hari ini, satu, untuk pengetahuan menelaah teks
video yang ibu tayangkan, yaitu tentang banjir bandang. Simak baik-baik ya. Nanti kita akan menentukan mana kalimat umum dan kalimat khususnya. Beberapa daerah di Indonesia rawan terjadi banjir, apalagi bila hujan deras terus turun. Maka bisa sampai terjadi banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi saat karena hujan turun secara terus-menerus. Banjir bandang umumnya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan sangat cepat. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Maka sisa-sisa air menjadi tergenang terutama di kawasan yang lebih rendah. Banjir bandang dapat disebabkan oleh beragam faktor, antara lain curah hujan yang amat tinggi, hujan yang amat deras dan terjadi secara terus-menerus, atau dengan kata lain durasi hujan yang berlangsung dengan sangat lama. Faktor ini menjadi penyebab utama suatu daerah mengalami banjir bandang. Curah hujan tinggi menyebabkan terjadi peningkatan debit air serta volume air yang berada di daratan. Apabila air hujan yang jatuh tidak terserap oleh tanah dengan baik, tentu banyak air yang tergenang sehingga menimbulkan banjir bandang. Penebangan hutan secara liar, menebang pohon-pohon yang ada di hutan dapat menjadi faktor berikutnya suatu daerah mengalami banjir bandang. Seperti yang diketahui, jika hutan berfungsi sebagai tempat resapan air hujan, dengan dapat masuk dan dialirkan ke dalam air tanah. Jika pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar, tentu tempat resapan air hujan menjadi berkurang. Sehingga apabila hujan turun dengan deras, bukan tidak mungkin air hujan yang tidak terserap tanah meluap dan menyebabkan banjir bandang. Ketinggian tempat, penyebab terjadinya banjir bandang juga disebabkan oleh tinggi rendahnya daratan. Umumnya daerah yang lebih rendah menjadi lokasi yang sering diterjang oleh banjir bandang. Hal ini berhubungan dengan sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, semakin tinggi suatu lokasi air nantinya akan memberikan dampak yang semakin parah dan merusak untuk lokasi yang terletak di bawahnya. Hal ini disebabkan karena air yang turun dari dataran tinggi akan mengalir dengan sangat deras ketika menuju ke dataran rendah, sebagai bangunan pada daerah resapan air. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan tempat tinggal atau bangunan lainnya terus meningkat. Bahkan saat ini banyak bangunan yang dibangun pada lahan sempit sekalipun, termasuk di kawasan daerah resapan air seperti bantaran sungai. Artinya pemukiman liar atau bangunan yang berdiri di atas daerah resapan air tentu menghambat penyerapan air yang masuk ke dalam tanah, terutama ketika musim hujan tiba, sampah yang dibuang sembarangan. Hingga saat ini, sampah menjadi masalah yang sering dihadapi, terutama ketika musim hujan tiba. Sampah yang menumpuk dan dibuang pada aliran sungai atau saluran terowongan air lainnya dapat menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Sampah yang dibuang menyebabkan terjadinya pendangkalan pada sungai atau saluran air lainnya, sehingga ketika volume air sedang meningkat, terutama ketika musim hujan tiba, air akan dengan cepat naik ke daerah yang lebih kering. Bisa jadi kawasan yang berada tidak jauh dari sungai diterjang banjir secara tiba-tiba. Selain itu, aliran sungai menjadi lebih cepat ketika debit air meningkat. Aliran air yang cepat ini yang harus diwaspadai oleh sebagian besar masyarakat karena dapat merusak dan berbahaya. Itulah beberapa penyebab terjadinya banjir bandang. Mari kita jaga lingkungan agar bencana alam seperti banjir dan lainnya bisa dicegah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa penyebab banjir bandang dari video yang ibu tanyakan tadi? Ya, silakan Riri. Pertama adalah penebangan alam secara liar, Ya, pembuangan sampah secara liar, betul. curah Hujan yang sangat tinggi. Tadi aku mau jawab apa, Bu? Nah, betul ya, semuanya betul. Semuanya sudah pernah melihat banjir? Sudah. Tapi di sini tidak pernah banjir ya, alhamdulillah ya. Jadi kalian lihat di mana? TV. Ya, lihat di televisi, di gadget HP kalian. Ada banyak berita-berita yang bisa kalian akses dari handphone kalian, ya. Jadi fenomena ini terjadi
terjadi, kita sering ketahui terjadi di Jakarta ya, sering ya. Karena dari video tadi ada dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah, air yang meluap langsung ke dataran rendah, makanya terjadi banjir bandang, banjir yang dengan cepat menyerang suatu wilayah. Ya, sedangkan kalau kita bersyukur dataran tinggi, airnya tidak naik kan, jadi airnya menurun. Kita bersyukur, alhamdulillah di sini tidak pernah terjadinya banjir. Tapi tetap harus disampaikan tadi menjaga lingkungan. Membuang sampah sembarangan tidak boleh, menebang pohon di hutan tidak boleh, karena hutan itu tempat menyerapnya air. Oke anak-anak, silakan perhatikan dulu video pembelajaran materi kita pada hari ini. Pengertian teks pola yang merupakan dan sebab akibat atau sebuah fenomena. Pola pengembangan pola yang dijelaskan sebagai proses perkembangan. Pola pengembangan contoh. Pola yang dijelaskan berdasarkan skala dijelaskan dan dijelaskan dengan bentuk contoh atau ilustrasi. Pola pengembangan hidup. Pola yang dalam rangka untuk menuliskan pola pengembangan. Adapun kebanyakan karena pembelajaran ini dieksperimen konsultasi itu tidak mainan dengan rencana atau strategi berdasarkan kalimat-kalimat besar hasil susunan rencana atau paragraf tidak analisis. Kegiatan yang dilakukan cara kerjanya satu, membagikan satu soal dan mendapat jawaban dari kelompok. Pendidik membagikan soal dan pilihan jawaban menjadi dua. Kedua, peserta didik tujuan mengerjakan soal, mengerjakan soal, dilakukan peserta didik secara berkelompok untuk saling membantu. Tiga, mencari jawaban setiap soal-soal dalam satu soal. Pendidik bebas memilih jawaban dari setiap soal yang dikerjakan dan disampaikan. Anak-anak, mulai kegiatannya, selamat bekerja. Baik, hari ini kita tadi sampaikan pembelajarannya secara berkelompok dengan menggunakan metode Scrabble. Sudah Ibu sediakan? Ibu sediakan, kalian nanti akan mendapat kelompok setiap kelompoknya. Di sini ada kartu soal, ada berisi soal dan jawaban. Ya, kita akan membentuk kelompok sekarang. Tadi sudah kita sepakati ya, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 dan 4. Silakan. Kelompok. Oke, sekarang kita pembelajarannya secara berkelompok. Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Ibu akan bagikan kalian kartu soal. Ya, kartu soal ini terdiri dari judul, kemudian kalimat umum dan kalimat khusus. Yang kita pelajari hari ini yaitu pola pengembangan deduktif. Ya, Ibu sudah kasih contoh yang ditempelkan itu kartu kuning. Nanti Ibu bagikan, kalian silakan berdiskusi dan ditempelkan di
Ya. Kemudian jangan lupa tempelkan judulnya. Semuanya yang ada di dalam amplop tersebut. Silakan perhatikan dulu kelompok yang sudah, silakan langsung tempelkan di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Yang selesai terlebih dahulu, silakan ibu nanti kasih hadiah yang selesai terlebih dahulu. Tapi tidak usah buru-buru ya. Silakan perhatikan mana kalimat umum dan kalimat logisnya yang logis sesuai kejadian.
Ya. Kalian punya waktu 10 menit lagi. Kalau sudah, silakan kumpulkan 5 menit lagi. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Kalau sudah langsung kumpulkan, kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan yang belum. Kelompok 1, saya. Kelompok 2. Pembelajaran kita setelah berkelompok selesai, silakan bentuk bangkunya seperti semula. Pembelajaran kita secara diskusi sudah selesai. Kita kembali seperti awal tadi untuk menganalisis teks ekspansi semua kelompok. Dimulai dari menilai ya. Dimulai dari kelompok 1. Di sini judul, kalimat umum dan kalimat penjelas atau khusus. Untuk kelompok 1 masih ada kalimat khusus dimasukkan di kalimat umum. Ya. Untuk kelompok 2 judulnya di samping. Yang benar harusnya di atas. Ya. Ingat ya nomor 2 ya. Untuk kalimat umum dan kalimat khususnya sudah tepat, tapi yang kedua harusnya masuk ke kalimat khusus. Yang ini ya. Kelompok 3 judulnya benar, kemudian dibagi kalimat umum, masih ada kalimat khusus. Kalimat umum cuma satu ini, yang lainnya kalimat khusus. Sini ya. Untuk kelompok 4 judul sudah benar, kalimat umumnya kenapa di bawah? Kalimat umum ada di atas. Ini jelas salah konsep. Kebalik. Kalau kita deduktif, itu pola pengembangan kalimat umumnya di awal, bukan di akhir. Kalau yang mau kita kerjakan, ini pola induktif ya Nak ya, beda ya. Ini pola induktif bukan pola deduktif. Masih ada cukup baik, tapi masih ada kesalahan letak kalimat umum dan khusus. Untuk kerangka kalangan, satu-satu yang menilai ya. Kelompok 1 mengangkat tema kenakalan remaja. Kelompok 2 mengangkat tema tentang gempa bumi. Kelompok 3 tentang gempa bumi. Kelompok 4 ini belum ada judul. Nah nanti ya. Kelompok 5 tentang kemiskinan. Ini kuliah sudah cukup baik, tapi perlu diperbaiki lagi. Ya, Ibu kasih tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan untuk pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup baik,
sudah tercapai, namun masih perlu perbaikan. Selanjutnya, Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah Ibu menayangkan video dan memberikan tugas secara berkelompok, ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan kalimat khusus dan kalimat umum. Ya, baik Bu. Kalimat umum, kalimat yang menjelaskan informasi secara umum atau luas. Oke, Kalau kalimat khusus, kalimat yang menjelaskan kalimat umum atau kalimat. nah jelas ya. Terima kasih. Yang disampaikan teman kalian ya Bu, kalimat umum ada kalimat yang jabarannya secara luas. Kalau di sini contoh kelompok 1 kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kemudian kalimat khususnya apa saja yang menyebabkan remaja itu nakal? Di sini ada merokok, termasuk kenakalan remaja, minuman keras, tawuran, narkoba, bolos sekolah, balap liar, menonton hal negatif. Semuanya betul masuk ke dalam kenakalan remaja. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan pola pengembangan deduktif? Pola yang dimulai dari pernyataan umum sampai pernyataan khusus. Baik, yang disampaikan teman kalian simpan betul, yaitu pola deduktif adalah pola yang dimulai dari pernyataan umum tadi di awal ya. Pernyataan umum ada di awal. Ingat ya, kalau deduktif pernyataan umumnya ada di awal, sedangkan pernyataan khususnya mengikuti pernyataan umum. Ya, Nak, ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, kalau tidak ada, Ibu akan sampaikan. Silakan baca contoh teks eksplanasi buku di buku ya, halaman 138. Nanti di rumah silakan itu untuk tugas kita di rumah. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Silakan bersiap untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan tutup bukunya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri memimpin doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam.